The bandages. Halo Gabuters, apa kabar woi? Oke, kita lanjut ke pembahasan serial The Purge season kedua episode kedua. Kita tahu di episode pertama kemarin Markus masih penasaran siapa orang yang mengincarnya di malam pembersihan. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan gaspol. Setelah malam pembersihan membagongkan kemarin, tentu saja mayat-mayat yang bergelimpangan baik di jalan atau di rumah tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada jasa yang menyediakan pembersihan untuk perkara ini guys. Salah satunya ya dua petugas ini yang dengan sigap membersihkan dan membungkus korban dari Purge semalam. Setelah itu ada sesi makan siang ini. Nah, apakah yang mati tadi suaminya? Dan apa istrinya ini yang melakukan pembersihan? Edan. Kita balik lagi dengan Mas Ryan yang sedang jalan dengan membawa uang hasil rampokannya semalam. Memang sangat edan pembersihan semalam guys. Dan pagi hari setelah pembersihan tahunan, kita balik lagi ke Markus yang masih sangat penasaran siapa sebenarnya orang yang mengincarnya semalam dan apa motifnya melakukan hal tersebut. Di dalam HP yang Markus temukan tidak ada info apapun. Michelle juga sempat bertanya kepada tetangga apakah ada orang berkeliaran akhir-akhir ini di sekitar perumahannya. Ya, tapi Markus bilang jangan ngomong sama tetangga. Uang tetangganya semalam aja jadi edan. Ya benar juga sih. Markus lantas menawarkan solusi, yaitu menyewa orang yang bisa membantunya menemukan siapa orang di balik itu semua. Dia juga tak mau lagi berdiam di saat malam pembersihan. Dia kayaknya mau ikut andil menjadi purger guys, kendati Michelle melarangnya. Sementara itu, Esme masih terfikir soal Drew Adams. Dia masih bertanya-tanya mengapa Drew diincar dan ditembak mati semalam. BTW, pembersihan semalam menjadi yang terbesar di wilayah New Orleans guys, alias sukses deh. Di sini Esme lagi-lagi mengunduh secara ilegal data soal Drew Adams semalam. Pokoknya harus tahu mengapa Drew dibunuh. Di rumah sakit sendiri, kerumunan masyarakat sangat membludak. Markus datang dan ternyata dia adalah seorang dokter guys di sini yang harus menghadapi pasien sebanyak itu. Keadaan memang sangat-sangat kacau setelah pembersihan selesai dan ini pastinya terjadi di setiap purge dilaksanakan. Di sini kita juga bisa melihat Turner yang sempat meninggalkan rekannya semalam. Dengan muka tidak bersalahnya, Turner kembali dan beralasan Ben terpisah dengannya. Ben yang kejebak semalam itu guys. Nah, nggak lama Ben pulang dengan wajah berlumuran darah. Tentu saja Ben kesal dan melihat Turner sebagai pecundang. Berarti mereka semalam memfoto itu memang iseng-iseng aja kayaknya guys. Iseng-iseng berhadiah gitulah. Ben tentu sangat merasa ternodai dan trauma akibat kejadian semalam. Bagaimana enggak, kena cocok tanam sesama pria. Ryan sendiri ternyata membawa uang hasil jarahannya ke semacam panti jompo ini guys. Ya walaupun uangnya haram, tapi Ryan percaya bisa bermanfaat di sana. Ryan lalu mengobrol dengan seseorang yang nampaknya adalah ibunya guys. Ya kita bisa tahu bahwa Ryan aslinya orang baik dan sangat memiliki kepedulian tinggi. Di sisi lain, Esme masih berkutat dengan rasa penasarannya. Dia masih berusaha mengidentifikasi siapa orang-orang yang membunuh Drew dan apa alasan mereka melakukannya. Karena memang sangat jelas bahwa Drew sengaja diincar karena memiliki sebuah file penting. Sementara itu, Markus masih menangani korban Purge semalam dan di saat itulah dia melihat korban yang dia curigai sebagai orang yang berusaha membunuhnya semalam. Don't worry, I got this one. Come on. Balik lagi ke Kellen dan Ben di kampusnya. Ternyata Drew Adams adalah dosen dari Turner, Ben, dan Kellen guys. Nah, Drew sendiri adalah seorang profesor sehingga bisa sedikit saya simpulkan bahwa Drew memang menyimpan informasi penting sampai harus meregang nyawa semalam. Sedangkan Markus sendiri masih berusaha menolong pelaku yang berusaha mempurge-nya semalam. Di waktu-waktu genting itulah sang pelaku hanya bisa memberi informasi soal Ivory Road. Already, he's not gonna make it. Ivory Road. Nah, apa maksud pelaku ya guys? Jadi penasaran. Ryan sendiri lalu menemui Sarah dan Doug di basecamp mereka untuk membicarakan soal pembagian jatah dari hasil semalam. Yang jadi masalah adalah uangnya kurang karena sisanya ada di tas yang dibawa Tommy. Dan tak lama kemudian Tommy datang dengan membawa sisa uangnya. Ya, Ryan menerima kedatangannya walaupun ketar-ketir. Esme sendiri dipanggil oleh atasannya karena sang atasan tahu apa yang Esme lakukan soal Drew Adams. Walaupun Esme bilang itu bukan masalah besar, tetapi atasannya sangat paham bahwa Drew punya arti di kehidupan Esme. Terlebih lagi, filenya ada di komputer pribadinya dan sangat dilarang pegawai mengunduh data milik NFFA seperti itu. Dan jawaban Esme adalah
adalah Drew memiliki arti di hidupnya. Dia adalah satu-satunya orang yang menjadi pendengar baik bagi Esme di masa lalu. Balik lagi ke Ryan dan kawan-kawan. Setelah membawakan sisa uangnya, tiba-tiba datang polisi ke sana untuk menangkap Tommy, guys. Di sini Tommy begitu menyadari bahwa dia salah dan tak mau membawa-bawa rekannya ke masalah tersebut. Tommy pun menyerahkan diri. Melihat hal itu, Sarah dan Doug tidak tega. Walaupun Tommy terkenal ceroboh, tetapi dia tetaplah keluarga bagi mereka. Apalagi Ryan bilang bahwa Tommy akan ditahan sampai Perth selanjutnya dan akan bernasib buruk. Karena desakan dari Sarah dan Doug membuat Ryan berusaha berpikir apa jalan terbaik bagi Tommy. Di rumah sakit, Marcus mendapat izin untuk pulang lebih awal karena rekan-rekannya tahu apa yang sudah dia alami tadi malam dan soal orang yang mengincarnya. Malam harinya diadakan kegiatan berkabung untuk mengenang Profesor Drew Adams. Terlihat sekali bahwa Drew sangat dicintai oleh para siswanya, guys. Ini menjadi pertanyaan, mengapa orang sebaik Drew bisa menjadi target di malam pembersihan? Setelah itu, Esme kembali ke kantor dan kebetulan sekali unduhan datanya telah selesai dan dia dengarkan. Kita tahu bahwa para pelaku berkali-kali meminta soal file dan file kepada Drew. File apa sebenarnya ya? 363 hari menuju pembersihan tahunan. Di sekolah, Darren yang baru keluar dikagetkan dengan kedatangan ayahnya, Marcus. Nah, ini sepertinya semua tokoh bakal saling terhubung, guys. Marcus datang untuk meminta bantuan anaknya di sini. Di tempat lain, Ryan ternyata mengikuti mobil yang sepertinya membawa sisa uang hasil rampokannya kemarin. Ini kayaknya uang si Tommy, guys. Dia lalu mengikuti kemana tujuan dari mobil tersebut. Disinilah Ryan penasaran kemana uang tersebut dibawa. Tentunya uang itu uang haram ya. Esme sendiri masih dalam usahanya mengungkap misteri kematian Drew di malam sebelumnya. Dia menuju kediaman Drew dengan bermodalkan rekaman yang dia unduh di kantor NFFA. Dari sinilah Esme bisa melacak detik-detik terakhir dari apa yang Drew lakukan dan tiba-tiba... Esme menemukan filenya, guys. Wadidaw. Sementara itu, Ryan menemui istri Tommy. Ya, dia menemuinya untuk memberikan bagian dari hasil jarahan Tommy, guys. Ryan ingin memastikan bahwa istri dan anak Tommy aman walaupun istrinya sangat syok dengan apa yang terjadi kepada suaminya. Disinilah Ryan berusaha mencari tahu apa yang terjadi kepada Tommy dan uangnya tersebut. Balik lagi ke Marcus dan anaknya. Di sini sebagai ortu yang cukup gaptek, dia bertanya soal kata-kata terakhir pelaku yaitu Ivory Road. Darren bilang kalau itu adalah website, tapi bukan di browser normal, itu ada di dark web. Dan benar saja setelah Darren telusuri, terdapat aplikasi dengan ikon aneh dan ketika dibuka, boom, itu adalah akun pelaku. Di sana tertera bahwa ternyata Marcus telah dibounty dengan harga 75.000 US dollar. Wadidaw. Yang lebih mengerikannya lagi adalah bounty tersebut tetap aktif karena yang memasangnya masih berkeliaran bebas dan menunggu pembersihan selanjutnya. Di sisi lain, Esme sampai di rumahnya dan langsung mengecek file yang dia dapatkan. Di rekaman itu, terdapat sesi interview antara Drew dengan pasien yang dia sebut sebagai subjek 83. Drew terus bertanya soal apakah pasien itu masih memikirkan soal kekerasan dan terdapat sebuah hasil CT scan yang menunjukkan bagian otak seseorang. Saya juga masih bingung apa maksudnya ini, guys. Di tempat lain, Ben kembali mendatangi TKP di mana dia hampir dicocok tanam semalam. Dan ternyata, Ben malah mengambil topeng perjer di sana dan sepertinya Ben ingin menjadi seorang psikopat dan episode kedua pun selesai. Oke guys, makin banyak misteri aja ya di episode kedua ini. Kita lanjut ke episode 3 dong.